Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Kita lanjut lagi di part 2 membahas latihan soal asesmen akhir tahun Matematika kelas 7 dengan lingkup materi perbandingan bangun datar, bangun ruang, dan statistik. Nah, untuk part 2 ini kita fokusnya di bangun ruang dan statistik. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyimak. Kita lanjut ke soal bangun ruang. Jadi rumus volume dari prisma. Jadi prisma ini penamaannya sebenarnya tergantung dari alasnya. Jadi kalau alasnya belah ketupat berarti namanya prisma belah ketupat. Kalau alasnya segitiga berarti namanya prisma segitiga. Cuman untuk rumus volume sebenarnya ada rumus umumnya. Jadi volume dari prisma itu rumus umumnya adalah luas alas dikali tinggi dari prisma. Nah, jadi nanti yang berganti itu luas alasnya. Misalkan prismanya segitiga. Prisma segitiga ya. Volume prisma tapi prismanya segitiga. Luas alasnya berarti berganti jadi luas dari segitiga. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kalau ini tetap gitu ya. Kita coba misalkan belah ketupat. Volume prisma tapi yang belah ketupat gitu ya. Nah, berarti luas alasnya jadinya luas dari belah ketupat. Luas belah ketupat kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 kali tinggi prisma. Jadi perubahannya tergantung alasnya. Tapi yang umumnya hanya luas alas dikali tinggi dari prisma. Kita lanjut. Nah, sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm, maka luas permukaan dan volume dari kubus. Kita harus ingat gitu ya, luas permukaan kubus. Kubus tuh bidang atau sisinya ada 6, berarti luas permukaannya 6 kali. Kebetulan kubus itu uniknya semua bangun datar pembentuk dia adalah persegi. Jadi 6 kali luas dari persegi. Persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Nah, sisi dalam persegi di bangun ruang namanya sekarang rusuk. Berarti 6 kali R pangkat 2. 6 kali 8 cm kali 8 cm. Berarti ini jadinya 6 dikali 8 kali 8, 64 cm nya jadi 2 gitu ya. Ini kita kaliin biasa. 6 kali 6, 4. Ini 4, 2, 3, 84 cm pangkat 2. Sementara volume dari kubus itu rumusnya rusuk pangkat 3 atau R kali R kali R. 8 cm kali 8 cm dikali 8 cm. 8 kali 8 itu 64 ya. Dikali 8 cm nya pangkat 3 karena volume gitu ya. Kita kali biasa, ini 2, simpan 3, 4, 8 tambah 3, 51. 512 cm pangkat 3. Jadi rumusnya harus ingat gitu ya. Kita lanjut. Nah, sebuah kolam renang berbentuk balok yang terisi penuh air sebanyak 750 meter pangkat 3. Terisi penuh air nih berarti volume gitu ya. Jika panjang kolam renang 15 meter, berarti ini panjang. Lebarnya 10, berarti ini L. Maka tinggi kolam renang. Jadi volume dari balok itu PLT, pecel lele tahu gitu ya. P kali L kali T. Volumenya ada, kita tulis 750 sama dengan panjangnya 15 dikali lebarnya 10 kali tinggi. Kita kaliin dulu nih, 750 15 kali 10 itu 150 kali tinggi. Kalau kita mau nyari tinggi berarti 750 kita bagi 150. Nah, ini aljabar ya. Kita ingat-ingat lagi, ini 0 coret. 75 bagi 15 itu 5. Jadi tingginya dapatnya 5 meter. Gitu ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut.
Nah, luas permukaan bangun ruang di bawah ini. Nah, ini tabung gitu ya. Yang di bawah ini adalah jari-jari atau R. Nah, yang ini tuh adalah tinggi. Luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu kalau diketahui semua itemnya, kita langsung tulis luas permukaannya 2πr R plus T. Gitu ya, 2πr R plus T. 2 kali, karena jari-jarinya 7 cm, berarti pi-nya kita pakai 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 12. Ini kita coret ya. 7 bagi 7. 2 kali 22 itu 44. Dikalilah 7 tambah 12 itu 19. Kita kali nih. 44 kali 19. 6, 3, 3, 9. Ini 4, ini 4. 6, 3, simpan 1, 800. Jadi jawabannya 836 cm pangkat 2 gitu ya. Cukup mudah ya. Kita akan lanjut. Ayah akan membuat kerangka akuarium yang terbentuk dari besi seperti gambar di bawah ini. Jika ayah mempunyai besi sepanjang 15 meter, maka kerangka akuarium yang bisa dibuat ayah. Jadi ini sebenarnya rusuknya udah diketahui semua ya. Ini 5 berarti di atasnya juga 5 gitu ya. Ini 12 berarti di sini juga 12. Di bawah 13 berarti ini juga 13. Nah, ini sama nih yang berdiri 20. Kita cari dulu berarti satu kerangka itu butuh berapa kawat. Ini kalau kita mau tambahin semua yang di bawah kali 2 juga boleh ya. Misalnya kita tambahin 13 tambah 12 25 tambah 5 30, berarti 30 kali 2 karena atas bawah, tambah 20 nya ada 1 2 3, berarti 20 kali 3, 30 kali 2 60, tambah 20 kali 3 juga 60, berarti satu kerangka tuh butuh 120 cm kawat. Sementara ayah punya kawat tuh 15 meter. 15 meter kita jadiin senti biar gampang, tambahin 02 jadinya 1500 cm. Bagilah 120 cm. Nah, 120 kali 10 aja bikin 10 kawat gitu ya. 10 kerangka itu 1200. Berarti masih sisa 300 lagi ya. 300 cm kawat itu bisa bikin 2 kerangka lagi gitu ya. 120 kali 2 kan 240. Nah, berarti 5 tambah 2 7. Kalau kita mau bagi juga bisa gitu ya. Ini 150 bagi 12 pasti 7, nah berarti kerangka yang bisa dibikin ayah itu adalah 7 buah gitu ya, dengan kawat yang dipunya 15 meter. Kita lanjut ya. Nah, sebuah kerucut terisi penuh air jika volume air di dalamnya adalah 616, jari-jari kerucut 14 cm, maka tingginya. Volume dari kerucut itu adalah 1/3 dikali pi R kuadrat kali T ya. Jadi volumenya udah ada nih 616, jari-jarinya 14, tingginya yang enggak ada. Karena jadi pilihannya ada 2, boleh dicari manual, boleh pakai cara coba-coba. Kalau cara coba-coba ini kan pilihan ganda, nanti ada A, misalkan B, ada C, ada D. Nah, coba-coba aja, misalkan tingginya diganti berapa. Ada berapa aja di pilihan ini, dicoba-coba. Yang hasilnya 616 menggunakan rumus ini, berarti itu jawabannya. Kalau enggak, kita pakai rumus. Volume kerucut diketahui 616, berarti kita tulis ini 616 sama dengan 1/3 kali 22/7 dikali 14 kali 14 kali tinggi, karena tingginya nggak ada gitu ya. Kita coret 14 bagi 7 2. Nah, berarti tulisnya 616 sama dengan 22 kali 2 44 dikali 14/3 kali tinggi.
gitu ya. Nah, kalau ini sama kayak kali silang nih, ini boleh kaliin ke sini. Ya, nanti dibagi dia. 616 kali 3 bagi 44 kali 14 sama dengan tinggi. Jadi ini aljabar ya. Aljabar berarti tinggal dibalik kalau dirubah jadi perkalian. Harusnya kan pembagian gitu ya. Kita tinggal bagi 616 dibagi 616 dikali 3. Kita cari dulu tuh. 616 dikali 3. 1000. Ini kita tulis ya. 1848 dibagi 44 dikali 14 itu 616. Jadi kalau dicoret-coret juga bisa sebenarnya ya. Ini 44 kali 14 ternyata 616. Kita bagi juga bisa langsung. 1848 dibagi 616. Jawabannya 3. Jadi tinggi dari kerucut itu adalah 3 cm. Oke, ini bisa dicoret langsung nih. Ya, kita kaliin bawah. Nah, mudah ya. Kita lanjut. Nah, masih bangun ruang ya. Proses pembangunan masjid, pengurus mau membentuk kubah berbentuk setengah bola dengan diameter 30 meter. Jadi diameter tuh 30. Otomatis jari-jarinya setengah dari diameter 15 meter. Jika tukang akan mencat kubah tersebut bagian luar dan dalam, luarnya setengah, dalamnya juga setengah gitu ya. Maka luas permukaan setengah bola yang harus dicat. Karena luar setengah, di dalam setengah, berarti otomatis yang dicatnya jadi full kan? Jadi luas permukaan bola yang akan kita cari 4 pi r kuadrat. Itu luas dari permukaan bola full gitu ya. Kenapa full? Karena di luar setengah, di dalam juga setengah. Jadi ini 4 kali, karena jari-jarinya 15, kita pakainya 3,14 ya. Atau kita jadiin pecahan jadi 314 per 100. Dikali 15 dikali 15. Kita bisa coret nih, tujuannya dijadiin per 100 nih biar bisa dicoret. 4 sama 100 dibagi 4, 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 25. Kita coret 15 bagi 25 sama-sama bagi 5, ini 3, ini 5. Coret lagi, ini kita bedain warnanya biar kelihatan ya. 15 sama 5, 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Tinggal kali nih, berarti 314 dikali 3 kali 3 9. 314 kali 9 6, 3 1 kali 9 9 tambah 3 12. 3 kali 9 27 tambah 1 28. Jadi jawabannya 2826 meter pangkat 2. Udah ya. Kita lanjut. Nah, Sasa ditugaskan guru untuk membuat bangun ruang limas persegi. Persegi berarti bawahnya bentuknya persegi gitu ya. Seperti gambar di bawah ini dari karton. Maka luas karton yang dibutuhkan Sasa. Berarti yang dicari itu luas permukaan. Ya, luas permukaan dari limas. Luas permukaan limas itu kan luas alas ditambah jumlah luas bidang tegak. Nah, alasnya karena bentuk persegi berarti luas persegi, sisi kali sisi tambah bidang tegaknya bentuknya segitiga, TBC, TDC, TAD, TAB itu semua segitiga. Kebetulan karena alasnya persegi, berarti segitiganya juga sama semua jenisnya, ukurannya gitu ya. Karena alasnya sama semua nih. Berarti nih segitiganya ada 4. Ada TAB, TBC, TDC, TAD. Berarti 4 kali luas segitiga. Segitiga rumus luasnya alas kali tinggi bagi 2. Nah, kita coret. Ini 4 kita bagi 2. 1 ini 2. Sisi kali sisi. Sisinya yang bawah nih, ini sisi. Sisi dari
alas gitu ya. Berarti 18 dikali 18 ditambah 2 kali alas dari segitiga, berarti sama ya, BC, AB itu sama semua tuh alas dari segitiga. Alas segitiga itu 18, berarti 18 kali tingginya. Nah, ini di sini harus hati-hati. Tinggi dari segitiga itu yang ini, 15. Ini tinggi dari segitiga. Sementara 12 ini adalah tinggi limas. Jadi tinggi segitiga di segitiganya itu, gitu ya. Berarti tingginya 15 nih. Kita tinggal cari 18 dikali 18 itu 324. Ditambah 2 kali 18 dikali 15 itu 540. Kita tinggal tambah ini. 4, 6, 8. Jadi jawabannya 864 cm pangkat 2. Jadi harus hafal rumusnya ya. Harus ingat apa aja rumus dari luas permukaannya. Kita lanjut. Nah, ini dua buah bola memiliki ukuran diameter 20 cm. Jadi bola pertama, bola 1, diameternya berarti diameter 1 ya. Diameter satunya 20 cm. Kemudian bola kedua, diameter kedua itu 18 cm. Maka perbandingan luas permukaan bola besar dan bola kecil. Kalau bola itu kita pakainya jari-jari. Berarti ini kalau diameternya 20, jari-jarinya setengahnya 10 cm. Ini kalau jari-jarinya 18, setengahnya 9 cm. Kita tulis ini luas permukaan bola 1 banding luas permukaan bola 2. Luas permukaan berarti 4pi r kuadrat, tapi ini jari-jari pertama dibanding 4pi r kuadrat tapi jari-jari kedua. Yang unik dari perbandingan, kalau misalkan sama angkanya kita boleh coret, artinya dibagi. Mana yang sama nih? 4 sama 4. Pi sama pi. Nah, ini yang berbeda ya. Jari-jarinya kita tulis apa adanya aja. Ini berarti 10 dikali 10 karena r kuadrat ya. Ini berarti 9 kali 9. Kira-kira bisa kita sederhanakan nggak? Kalau nggak bisa kita sederhanakan, ya tulis apa adanya aja. 10 kali 10 100 banding 9 kali 9 81. Berarti perbandingan luas permukaan bola besar dan bola kecil adalah 100 dibanding 81. Cukup mudah ya, yang penting ingat luas permukaan dari bola 4pi r kuadrat. Kita lanjut. Nah, ini udah masuk materi statistika ya. Jadi jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Kita cari dulu berarti rata-ratanya ya, atau min. Ya, rata-rata. Cara nyari rata-rata itu jumlah data per banyak data. Jumlah data karena bentuknya tabel nih kita kaliin aja nih. Nah, dikaliin aja. Nih mempermudah kalau dia bentuk tabel. 3 kali 2 itu 6, 4 kali 3 itu 12, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, kemudian 7 kali 6 42, 8 kali 6 itu 48 gitu ya. 9 kali 2 18. Nah, kita tinggal jumlahkan biasa nih. 6 ditambah 12 tambah 25 tambah 36 tambah 42 tambah 48 ditambah 18. Kita tambahin semua. Jawabannya itu 187. Berarti sini kita tulis 187 dibagi total frekuensi atau jumlah datanya. Jadi ada berapa data semuanya gitu ya. Nah, kita bagi. Nih 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. 10 tambah 18, 28 tambah 2 30. Nah, dibagilah 30. 187 bagi 30 berarti kan 6 koma gitu ya. 6 koma pasti dia nih. Nah, 6 koma berapa? Berarti rata-ratanya 6 koma
pokoknya ada angkanya di sini ya, 6,23333. Berarti nilai yang ada di atas rata-rata, kita mulainya dari nilai 7. Karena rata-ratanya aja 6, berarti 6 nggak masuk gitu ya. 7, 8, 9. Berarti yang di atas rata-rata, kita tambahin siswanya ada berapa? Ada 6 yang dapat nilai 7, yang dapat nilai 8 juga ada 6, yang dapat nilai 9 2. Berarti ada 14 orang siswa atau anak yang nilainya di atas rata-rata gitu ya. Kita lanjut. Median dan modus dari data diagram di bawah ini. Kalau median tuh artinya nilai tengah. Langkah awal mencari median tuh kita urutkan data dari yang kecil sampai yang besar. Kalau sudah dalam bentuk tabel atau diagram itu otomatis sudah terurut sendiri. Nih 5-nya ada 2 gitu ya. 6 ada 5. Yang dapat nilai 7 ada 6. Yang dapat nilai 8 ada 4. Dapat nilai 9 tuh ada 3. Nah, kalau mau cari median, kita totalin dulu frekuensinya nih. Totalin 2 tambah 5, jadi cari sigma F-nya dulu. Total frekuensi. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 6, 13, 13 tambah 4, 17, 17 tambah 3, 20. Total frekuensi 20. Kalau kita mau cari median, kita lihat dulu letaknya. Cara mencari letak median tuh, sigma F-nya tambahin 1 kita bagi 2. 20 tambah 1 bagi 2. 21 bagi 2. 21 bagi 2 itu dapatnya 10,5. Ya. 21 bagi 2 itu 10,5. 10,5 berarti mediannya 10,5 itu kan berarti di antara ya. Berarti mediannya data ke-10 tambah data ke-11 kita bagi 2 karena di antara 10,5 itu kan di antara 10 sama 11. Kita cari data ke-10 siapa, data ke-11 siapa. Caranya totalin frekuensi. 2 tambah 5 itu 7. Belum ya, kita kan mau cari 10. 7 tambah 6 13. Udah kelewatan. Berarti data ke-10 sama data ke-11 itu nilainya 7, berarti 7 tambah 7 bagi 2, 14 bagi 2 juga 7, berarti mediannya 7 nih. Modusnya kita tinggal lihat frekuensi yang paling banyak aja. Ini frekuensi paling banyak 6 kan, nilai berapa? 7 juga, berarti median dan modusnya sama-sama 7. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jangkauan. Jangkauan ini adalah data terbesar. Jadi jangkauan itu data terbesar ya. Kurang data terkecil. Data terbesarnya apa? Kita lihat aja di sini. Oh, ada 133. Berarti tulis ini 133 kurang data terkecilnya 103. Nah, kita kurangin 133 kurang 133 kurang 103 itu 30. Berarti jangkauannya 30. Data terbesar kurang data terkecil. Kita lanjut. Nah, penurunan penjualan laptop terbesar. Jadi penurunan paling besar. Laptop itu yang berwarna biru. Jadi paling besar tuh penurunan di mana? Kalau ini pasti bukan turun ya. Dari Maret ke April itu naik malah. Ini 15 jadi 8. Berarti ada 7 penurunannya ya. Kalau ini 24 jadi 22 cuman 2. 22 ke 15 itu juga 7 penurunannya. Ini 14 jadi 8 6 gitu ya. Jadi penurunan terbesar itu ada di bulan Maret ya. Kan dari Februari dia jadi Maret turun tuh. Sama bulan November. Jadi Maret sama bukan November. Dari Maret sama September. Itu penurunan terbesar. Kalau ini namanya ngelihat data ya dari tabel. Kita lanjut. Diketahui data 57A43. Jika median data adalah 4, berarti ini tengahnya 4 gitu ya.
Yang mungkin untuk A, kalau kita urutkan ini kan berarti ada 3, ada 4 gitu ya. Terus ada 5, ada 7. Ada A nih. A-nya nggak mungkin di belakang. Kalau A-nya di belakang, maksudnya di belakang tuh 5 ke atas, pasti mediannya jadinya 5. Contoh, misalkan A-nya 6. Berarti kalau kita urutkan jadinya 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya mediannya 5. Sementara di sini mediannya 4. Berarti nggak bisa 5 ke atas. Berarti bisanya ke bawah. Misal A-nya 1. Berarti kita urutkan 1, 3, 4, 5, 7. Jadinya mediannya 4. Bener ya? Atau enggak A-nya 2. Jadinya 2, 3, 4, 5, 7. Masih di tengah dia. Nah, kalau enggak A-nya 3 misalkan. Jadinya 3, 3, 4, 5, 7. Masih di tengah nih. Kalau enggak A-nya 4. 3, 4, 4, 5, 7. Nah, kalau 5 udah nggak bisa lagi. Ini nggak bisa. Kalau A-nya 5 udah nggak bisa ini. Jadinya 3, 4, 5, 5, 7. Malah 5 tengahnya. Jadi yang bisa tuh 1, 2, 3, sama 4. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini rata-rata data di bawah ini adalah 7. Rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Berarti kita jumlahin semua tuh 10 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah Y per datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Rata-ratanya juga 7. Berarti tulis 7 sama dengan 10, ini 3 tambah 5, 8, 8 tambah 7, 15, berarti 25, 25 tambah 19, 34, 34 tambah Y per 7. Nah, ini kita bisa kali silang ke sini. 7 kali 7, 49, sama dengan 34 tambah Y. Kalau kita mau nyari Y, 34 pindah ke sini. Tuan rumahnya 49 dikurang 34. Y berarti ini 49 dikurang 34, 15. Gitu ya. Berarti nilai Y-nya 15. Oke. Paham ya? Kita akan lanjut. Nah, sudah selesai ternyata. Jangan lupa untuk komen kalau tidak paham atau ada yang tidak kurang dipahami, boleh komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga sukses dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.